Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mas Nuatur Hariroh dengan akhiran NIM 165, mahasiswi UIN Wali Songo Semarang, Fakultas Psikologi dan Kesehatan, Prodi Psikologi, akan membahas singkat mengenai dua kasus. Di sini saya akan membahas dua kasus, yaitu yang pertama mengenai gangguan psikologis dissociative identity disorder atau yang biasa disebut dengan DID yang membentuk Jane menjadi pribadi Jane dan Alice. Yang kedua, ada gangguan psikologis obsessive compulsive disorder atau yang biasa disebut dengan OCD pada aktor Aliando Syarif. Simak video saya kali ini. A few moments later. Dissociative Identity Disorder atau DID pada Jane membentuk Jane dan Alice. Dissociative Identity Disorder atau DID adalah suatu kondisi kesehatan mental yang ditandai dengan adanya dua atau lebih kondisi kepribadian yang berbeda. Jane adalah seorang wanita yang lahir pada tahun 1990-an dan tinggal di kota besar di Amerika Serikat. Jane mengalami trauma seksual dan kekerasan fisik selama masa kecilnya yang mungkin menjadi penyebab utama terbentuknya gangguan DID pada dirinya. Jane memiliki dua kepribadian yang berbeda, yaitu Jane dan Alice. Jane dan Alice berperilaku dengan satu sama lain dan sering mengalami perubahan kepribadian tanpa pemilihan. Orang dengan gangguan DID sering mengalami kesulitan dalam mengingat informasi pribadi seperti nama, tanggal lahir, atau alamat web. Mereka juga dapat mengalami depersonalisasi, yaitu perasaan bahwa mereka tidak terhubung dengan tubuh atau lingkungan mereka. Beberapa faktor penyebab DID antara lain adanya riwayat kekerasan fisik atau seksual semasa kanak-kanak, pengalaman trauma, dan faktor genetik. Pada kasus Jane, trauma seksual dan kekerasan fisik selama masa kecilnya mungkin menjadi penyebab utama terbentuknya gangguan DID pada dirinya. Pengobatan untuk gangguan DID pada Jane melibatkan terapi baik individu maupun keluarga serta terapi perilaku kognitif. Terapi individu dapat membantu Jane mengidentifikasi dan mengelola perasaan dan pikiran yang memicu perubahan kepribadian. Terapi perilaku kognitif dapat membantu Jane mengidentifikasi dan mengubah pola pikir dan perilaku yang tidak sehat. Terapi keluarga dapat membantu Jane dan keluarga mereka memahami dan mengelola gangguan DID pada Jane. Gangguan DID memiliki dampak yang signifikan pada kehidupan Jane. Jane mengalami kesulitan dalam menjalani pekerjaan, sekolah, dan hubungan pribadi. Jane mengalami depresi dan rasa tidak nyaman. Jane memiliki dua kepribadian yang berbeda, yaitu Jane dan Alice. Melalui pemahaman yang lebih dalam tentang gangguan DID pada Jane, diharapkan kita dapat meningkatkan kesadaran dan pemahaman tentang gangguan ini. Pentingnya untuk dicatat bahwa informasi ini bersifat umum dan bukan untuk tujuan diagnosis. Jika Anda atau seseorang yang Anda kenal mengalami gejala yang mungkin terkait dengan DID, disarankan untuk berkonsultasi dengan profesional kesehatan mental untuk evaluasi lebih lanjut. Yang kedua, ada Obsessive Compulsive Disorder atau OCD pada aktor Aliando Syarif. Aliando Syarif, seorang pesinetron terkenal di Indonesia, secara terbuka mengungkapkan bahwa dia didiagnosis mengidap gangguan obsesif kompulsif atau OCD. Gangguan OCD adalah gangguan mental yang mempengaruhi penderita untuk melakukan tindakan tertentu secara berulang dan menetap, yang mengakibatkan kecemasan dan rasa takut. Faktor penyebab OCD belum diketahui, namun beberapa faktor yang diduga berperan antara lain adanya riwayat keluarga dengan OCD, perbedaan fisik di bagian tertentu dari otak, depresi, cemas, pengalaman dengan trauma, termasuk riwayat mendengarkan fisik atau seksual semasa kanak-kanak. Gangguan OCD dikaitkan dengan teori kognitif karena gangguan ini dijelaskan sebagai gangguan perilaku kognitif. Teori kognitif yang terkait dengan OCD meliputi pemikiran kognitif, pemikiran obsesif seperti takut terkontaminasi, takut melakukan kesalahan, dan takut kehilangan kontrol, merupakan contoh dari pemikiran kognitif yang tidak sehat. Percaya dan persepsi. Gangguan OCD dapat berhubungan dengan percaya dan persepsi yang tidak akurat tentang kontaminasi, kesalahan, atau kehilangan kontrol. Penanganan terapi perilaku kognitif seperti terapi expose dan respon preventif digunakan untuk mengubah pola pikir dan perilaku yang tidak sehat terkait dengan OCD. Perawatan dengan OCD bisa meliputi psikoterapi, relaksasi, obat-obatan, neuromodulasi, dan stimulasi magnetik transkranial atau TMS. Melalui pemahaman yang mendalam tentang gejala, faktor penyebab, metode diagnosis, dan pendekatan pengobatan OCD, diharapkan kita dapat memberikan dukungan yang lebih baik kepada individu yang mengalami gangguan ini. Aliando Syarif merupakan salah satu contoh figur publik yang terbuka tentang pengalamannya dengan OCD, dan hal ini dapat membantu
membantu meningkatkan kesadaran masyarakat tentang gangguan mental ini. Sekian video singkat dari saya, semoga penjelasan tadi bisa membuat kita mengenal tentang gangguan OCD dan DID pada kasus ini. Saya pamit, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.